Baiklah, kita mulai ibadah kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, nama Kami yang kudus, yang di atas segala raja. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Kami memberikan kami Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Dan kami pada hari ini Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah harapan Tuhan kami pribadi Tuhan Yesus memberkati banyak yang kami lakukan Yesus, berkati kami dan melayani pada hari ini Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami Tuhan awal dan akhir Tuhan Yesus. Ini juga pada puasa-puasa yang tidak senang kami beribadah memuliakan Tuhan dengan satu hati dan sepakat kami mengikat patah hancurkan dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus biarlah Tuhan ditinggikan. Kami berkati atmosfer sekitar sini Tuhan Yesus. Kami berkati masyarakat sekitar sini Tuhan Yesus. Biarlah urapan Roh Kudus Tuhan urapi mereka, urapi lingkungan sekitar sini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Kita yang pujian kita dengan puji dan diserang.
bersukaria bagi Tuhan, kita naikkan pujian kita.
awal kesaksian kita. Silakan bagi yang mau bersaksi. Salam. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan bagi kami boleh berdiri di tempat ini. Sukacita yang sungguh luar biasa kami terima. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, boleh dibilang buat hari ini ya, kami resmi masuk di anggota gereja Ibadah. Sebelum kami menginjakkan ataupun bergabung di komunitas gereja ini, di Bapak Ibu Saudara terkasih sudah tahu bagaimana pergumulan kehidupan kami, keluarga rumah tangga kami. Selama beberapa bulan saya dengan istri juga sempat gereja beribadah di tempat yang lain, mencari tempat yang tepat lah menurut hati kami. Saya mendapatkan suara Tuhan kepada hati saya di kala waktu Natal gereja ini. Ya. Tuhan berbicara kepada hati saya, di sini tempat yang tepat untuk saya dibangkitkan ke rohani saya. Terus terang 1 tahun lebih kerohanian saya mati. Saya sempat jauh meninggalkan pelayanan, meninggalkan komunitas. Sebenarnya bukannya saya nggak mau bergabung, tapi saya sulit untuk mengatakannya. Bahkan juga orang-orang rasanya menjauh saya gitu. Dan takut juga berhubungan dengan kami, berkomunikasi dengan kami pada saat itu. Sehingga makanya saya ngambil keputusan kalau begini saya keluar dari Palangkaraya. Sebenarnya saya pelarian aja kalau keluar dari Palangkaraya, karena beberapa bulan setelah terjadi persoalan kami itu, saya di stop untuk pelayanan dan saya sudah bereskan persoalan kami pada saat itu. Saya minta untuk kembalikan semangat saya gitu, tapi tidak ada sama sekali. Selama 3 bulan lebih saya berdua sama Tuhan. Bagaimana ini Tuhan, saya katakan, haruskah saya seperti ini terus beribadah pun seolah-olah tidak ada sukacitanya, hanya tubuh saya, badan saya, jasmani saya yang ada di gereja, tapi jiwa saya, hati saya, pikiran saya juga kacau. Inilah yang terus saya alami dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tekanan itu sangat luar biasa bagi kami. Kok tidak ada satupun orang yang datang untuk memberi support bagi kami, bagi saya secara pribadi. Kok dibiarkan seperti ini?
tentu suatu masalah itu kalau sudah selesai ya tolong dibangkitkan kami. Yang namanya orang yang sudah putus pengharapan, butuh dukungan support dari sesama saudara seiman, bukan untuk dibiarkan begitu saja. Jadi di situ saya yang merasa bagaimana ini Tuhan. Akhirnya saya terjun kembali kepada dunia kerja. Padahal selama ini saya sudah berapa tahun saya tinggalkan dunia kerja yang sekuler dalam arti hari-hari hanya bisnis jual mobil second saja yang tidak terikat. Kalau yang terikat kan kalau ada di perusahaan atau kantor. Hampir 3 tahun saya putuskan untuk meninggalkan pekerjaan, terjun ke pelayanan, memberikan diri pelayanan. Nah ini Bapak Ibu Saudara terkasih, di situ sangat terpukul. Padahal terus saya dalam doa saya melakukan tolong Tuhan. Kok kayaknya saya dijauhi, tidak ada orang yang berani berkomunikasi dengan kami. Jadi saya mengambil keputusan untuk bekerja kembali. Kini saya merasa berada di Muara TV selama 1 tahun lebih. Tapi di situ pun saya terus berdoa, Tuhan tolong hidupkan semangat kerohanian saya. Kalau begini terus saya akan jatuh di dalam dosa, akan menjauhi Tuhan kembali. Tetapi sampai beberapa bulan saya juga di Muara TV dan saya selalu pulang juga ke Palangkaraya dan tetap saya beribadah di Balikes. Tapi respon itu tidak ada. Nah, Bapak Ibu Saudara terima kasih. Di detik-detik almarhum Bapak Gembala, saya mengatakan yang sudah lama saya doakan kepada Tuhan. Setelah bertemu dengan Bapak Gembala, di situ kami ada komunikasi makan. Dan aku bersyukur doa-doa saya didengar oleh Tuhan. Sebenarnya Bapak Gembala pesan saya tetap ada di Balikes. Makanya saya selama beberapa tahun setelah Bapak Gembala, setelah beberapa bulan Bapak Gembala meninggal, saya pertahankan. Dan saya minta untuk saya didoakan, disupport, disemangati. Yang namanya sudah sempat mati dan sempat jauh. Di sini Bapak Ibu, kalau tidak ada respon tadi, habis tahun ini. Makanya kami bertindakan. Saya terus dalam doa Tuhan, di mana kami bangkit kerohanian kami. Saya terus mencari gereja. Tidak saya sebutkan gereja yang mana yang sudah saya masuk. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sudah terkasih. Setelah di perayaan Natal gereja ini, di situ aku mendapatkan suara Tuhan ke hati saya. Di sini tempat juga. Satu keputusan kepada istri saya. Kalau istri saya katakan kita pakai ini lagi kamar itu serap apa. Tapi komunitas mama dengan ibu-ibu di sana ngapain?
saya mengikuti bapaknya. Jadi di situ saya suka cita, walaupun pasti agak berat itu saya meninggalkan komunitas ya, wajar itu. Tapi dia juga memikirkan saya. Dia berada di panggung, saya lagi galau di bawah. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara terkasih tidak ada rasa sukacita di dalam ibadah, sudah mati. Bahkan saya beberapa tahun ini jauh daripada Tuhan, sudah kembali dosa yang lalu yang saya perbuat. Saya sudah merokok, saya sudah minum, saya berjudi, pelarian saya. Sampai kapan ini Tuhan? Saya takut jauh daripada-Mu Tuhan. Baru waktu saya pernah saya saksikan juga di waktu di gereja Karikas. Dulu saya waktu anak-anak, saya pernah mengalami mimpi. Dalam mimpi saya itu ada di suatu bukit, dan di lereng bukit itu ada kuburan bermacam agama. Dikala sinar dari balik gunung bukit itu keluar, manusia yang mati di dalam kuburan ini bangkit semua. Itu di dalam mimpi saya. Mereka memegang batu nisannya masing-masing. Yang Kristen memegang batu salibnya, yang Muslim juga seperti itu. Tapi satu, dikala itu Tuhan sinar itu datang sampai menyerupai manusia, mendekati. Dan dikatakan di situ, akulah jalan dan keselamatan dan hidup, kepada akulah engkau mengikuti. Itu kata-kata Tuhan yang dikala waktu mimpi itu. Dan mereka semua mengikuti saya di belakang. Saya tidak mengikuti, tetapi sinar itu berhenti dan datang ke belakang untuk mendatangi saya. Kenapa kamu tidak ikut? Kamu siapa? Saya katakan, akulah Tuhanmu, kata dia. Maka sudah saya katakan kepada dia, ikutlah kepadaku. Lalu saya mengikuti Tuhan di dalam mimpi. Engkau adalah pilihanku, engkau adalah anakku yang kukasihi, kata Tuhan. Di situ saya mulai dari waktu anak-anak itu saya ingin menjadi seorang pendeta. Sampai-sampai di waktu saya sekolah tamat SMP, saya katakan sama ibu saya sekolah pendeta jamaah Isyata. Tapi orang tua tidak mengizinkan saya. Jadi kerinduan lama saya, maka saya selalu mengagumi seorang pendeta. Saya hormat kepada seorang pendeta, siapapun pendeta manapun dia, dari dominasi gereja manapun dia. Tapi kalau sudah namanya pendeta, saya tetap hormat dan kagum. Di situ saya mencintai pekerjaan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Itu yang kerinduan saya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi sebenarnya saya sudah boleh dikatakan rasa kecewa ibadah, ditambah lagi sekolah teologianya saya kacau. Habis itu kependetaan saya juga, pokoknya saya kacau sekali, Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebenarnya saya udah gak layak lagi menjadi seorang pelayan. Saya udah gak layak lagi melayani Tuhan. Karena terintimidasi dia terus menekan diri saya. Lihat mereka sudah dilantik menjadi seorang pendeta, namamu sudah gak masuk. Itu saya kacau, Bapak Ibu. Kacau, terpukul perasaan saya. Banyak orang gak tahu bagaimana hidup saya. Saya
merasa sia-sia sama hidup saya. Selalu saya berdua-dua di mana di karena aku di kuarantin. Apakah aku bukan bagian daripada anakku begitu? Saya terus menanya kepada Tuhan, kemana Tuhan? Pasti kalau saya natap di sini, Tuhan memposisikan kepada hati saya. Hamba itu yang telah mendoakan kamu di kala kamu. Saya udah 2 kali jatuh Bapak Ibu. Saya udah 2 kali di Bandung gereja. Yang pertama Bapak Emila yang mendoakan saya pelepasan. Tuhan langsung merahkan hati saya. Itu hamba yang mendoakan kamu kepada dia kamu mengikuti. Saya bersuka cita, langsung saya bilang sama Bapak, saya sama istri saya, kita ke Kennedy bilang gitu. Kalau tawaran orang, saya disuruh ke sana, saya disuruh ke sini, saya disuruh ke sana. Contohnya kamu di sana. Tapi saya tidak mau mengikuti suara mereka. Saya mau mengambil suara Tuhan. Tuhan, jangan sempat saya salah di gereja. Jangan sempat saya salah memilih seorang gembala. Aku bilang, aku mau yang tepat Tuhan. Walaupun apapun gembala itu dalam kondisinya, aku bilang kayak gitu. Saya tahu. Setelah saya ambil keputusan dikalah di ibadah waktu pertama hari Minggu kemarin, banyak saudara-saudara yang datang, nama kau di situ. Maka kata Bapak Ibu saudara berkata, di situ belum ada gerejanya, di situ harus banyak pengeluarannya. Tidak, peduli saya. Saya yakin dan percaya gereja kita akan berdiri. Gereja kita akan bicara kepada saya Bapak Ibu saudara terkasih. Saya yakin dan percaya banyak akan pengeluaran kamu kalau kamu di situ. Gak peduli saya Bapak Ibu saudara terkasih. Saya mau tidak pernah begitu di saudara tua. Memang banyak tawaran gereja, saya sudah terbangun. Kenapa kamu keluar, gerejamu sudah bagus? Kamu tidak memikirkan pembangunan lagi. Saya nggak tahu itu. Saya mau bangkitkan kerohanian saya dulu. Saya mau bereskan, makanya saya meminta kepada Bapak Gembala, doakan saya Bapak Ibu. Saya sudah terpuruk dalam kerohanian saya sudah jatuh. Hari-hari saya terus di dalam meja judi. Kalau enggak minum, saya itu keribuan saya sebenarnya dari dulu. Kenapa orang mengira saya para hamba Tuhan kedua-kedua Tuhan pada saat itu nggak berani datang kepada saya membangkitkan yang namanya sudah satu Bapak Ibu susah. Butuh orang yang bisa mensupport membangkitkan kerohanian teman. Itu makanya saya bilang, kenapa aku dibiayai Tuhan? Rasanya kayak orang asing berada di gereja. Tapi itulah Bapak Ibu sudah berkasih, aku bersyukur kepada Tuhan karena semuanya itu Tuhan yang sudah menentukan jalan-jalan hidup kita. Jadi saya menemukan satu tempat yang saya bersuka cita. Jadi saya terus menyemangati istri saya, ayo kamu semangat, kita di situ juga kayak gitu. Itulah saudara-saudara kita udah kayak gitu. Memang semuanya saudara, maksud saya dalam satu komunitas yang lebih dekat. Jadi Bapak Ibu terima kasih. Saya bersyukur kepada Tuhan, kepada Bapak Gembala, kepada seluruh jemaat. Izinkan kami bergabung di komunitas gereja ini di Bumi Barigas
lumut keluarga. Sebelum kami beraktivitas di sini lebih lagi, saya terus katakan kepada Bapak doakan saya terlebih dahulu, ya, untuk saya bisa melangkah step by step, memulihkan jiwa saya, memulihkan hati saya. Itu kerinduan saya dan kerinduan kami sekeluarga. Semoga dan kami percaya di hari ke depan semakin ditambah-tambahkan juga jiwa di tempat ini, dimenangkan dan dijaga Tuhan. Saya bersyukur buat hamba-hambanya, saudara-saudaraku, luar biasa, bapak-bapak yang melayani. Saya sudah mundur jauh. Saya lihat luar biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, saudara ini, Pak Simpson, saya bersyukur luar biasa dengan para WL-nya lagi Pak Mantaro. Luar biasa hamba-hambanya. Benar-benar diberkati, semakin ada perubahan pembaharuan di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita semua di sini semangat di dalam melayani Tuhan, karena semua kita sama di hadapan Tuhan. Amin. Kita sama di hadapan Tuhan. Jadi kita erat persaudaraan kita, tidak ada yang saling dia yang lebih tinggi, dia yang paling hebat, dia paling halus. Kita sama di hadapan Tuhan. Jadi kita sama-sama eksis, kita sama-sama bersemangat, bergairah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu buat kesempatannya yang diberikan pada kami hari ini. Saya kira itu yang saya hendak kami sampaikan. Amin.
kesaksian yang sungguh indah ya Tuhan. Maju terus Pak di dalam Tuhan. Sebelum kita menaikkan pujian kita dan dengarkan firman Tuhan, kita berdoa buat anak-anak sekolah. Baiklah Bapak Ibu, katakan kita memberkati anak kita. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, inilah generasi-generasi dari kasih muda ya Tuhan, yang memberkati mereka, yang memberikan hikmat putaran bagi mereka Tuhan, agar mereka jadi berguna bagi bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Berkati hidup tumbuh kembang mereka Tuhan Yesus, memberkati apa yang mereka laksanakan di dalam masa depan mereka nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang kudus, Raja di atas segala raja. Engkau mendengar setiap seruan doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita dengar pujian kita Yesus. Buka
Pegang erat tangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang mengerti setiap pribadi kami pada saat pagi hari ini. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan setiap pribadi kami. Bahkan Engkau rela datang ke dunia ini untuk memulihkan setiap pribadi kami, untuk membalut luka kami, untuk menolong kami, untuk membawa kami kepada sebuah kehidupan yang terus dibangkitkan, diberikan semangat senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Ini waktumu berbicara bagi kami. Roh Kudus, biarlah setiap pribadi kami berurusan dengan Engkau pada siang hari. Dan kami percaya pada saat Roh Kudus menjamah setiap pribadi kami, maka setiap kehidupan kami diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Oh, dalam nama Yesus kami percaya Roh Kudus mau menjamah dan melawat setiap pribadi kami pada saat pagi siang hari ini. Dan saat kami pulang dari tempat ini, kami hidup dalam kemenangan yang besar. Kami hidup dalam sukacita yang besar. Kami hidup dalam kemenangan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami rindu dan siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang rindu dan siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Silakan duduk, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa boleh melayani kita pada saat pagi siang hari ini. Ya, kita dilayani oleh Bapak, Ibu kalian seluruh pelayan. Amin. Jadi puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian yang begitu indah dan luar biasa. Dengan tangan terbuka saya menyambut kepada sidang dan jemaat Tuhan dengan menyambut dengan tangan terbuka kehadiran Bapak Sri Mulyani dan Ibu. Amin. Tuhan kita. Memang Pak, kita masih belum ada gereja, tapi sebenarnya sudah Tuhan sediakan. Tinggal dia curahkan saja pada waktunya. Amin. Tinggal dia berikan saja, sudah siap semua. Karena segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Ada dalam rencana Tuhan. Dan ketahuilah saudara, tidak ada rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang gagal. Amin. Tidak ada rancangan dan rencana Tuhan yang gagal. Jadi ketahuilah bahwa Tuhan pasti memberikan tepat pada waktunya. Bila orang berpikir, banyak orang berkata, kalau dari manalah uangnya? Sampai hari ini kita dapat beribadah. Hari ini kita sudah punya tanah, tinggal Tuhan curahkan saja. Selesai. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Orang kalau melihat manusia ya silakan. Kita memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia punya segalanya. Kalau dia jual satu bintang, tidak ada yang satu. Iya kan? Dia punya segalanya. Karena waktu ini dia akan berikan kita. Puji Tuhan. Hari ini saya mengucap syukur Bapak Ibu saudara sekalian.
yang kita sampai kepada hari ini betul-betul karena tuntunan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Gereja ini ada bukan karena maksud Tuhan, karena maksud manusia atau rencana manusia, bukan. Ini semua terbangun dari sebuah kehidupan yang memang kita gumulkan sejak lama. Sebetulnya pemantiknya saja pada saat Pak Adi Biswa bilang, "Kennedy, kamu bagaimana? Kamu sudah pendeta penuh, bagaimana? Kamu kan pernah datang kepada saya untuk membuka pelayanan di Kota Palangkaraya. Ini waktunya." Saya bilang, "Kalau begitu siap." Nah, pada saat siap itu saya sampaikan segala sesuatu dengan baik, ya, kita bicarakan dengan baik, maka semuanya boleh terjadi. Dan hari ini gereja ini ada karena kasih Tuhan untuk penyayang jiwa. Karena kota ini, provinsi ini luas, harus dikerjakan oleh banyak orang. Tidak boleh hanya satu orang. Semua kita harus bangkit, semua kita harus bergerak, semua kita harus melangkah, semua kita harus bekerja. Kalau kita hanya satu orang bekerja, sedikit yang kita dapat, ya kan begitu. Tapi kalau kita semua bekerja, semua bergerak, semua melangkah, maka semakin banyak orang yang kita jangkau untuk kemuliaan Tuhan. Itu maksud Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita terus tanamkan di sini, Pak, bahwa semua kita harus bergerak, semua kita harus bisa. Makanya pada saat Pak, Bapak, Ibu pujian, senior di sini, mereka selalu bilang, "Siap, Pak Teman." Ya, kita nggak pernah bayangkan bagaimana Pak Kaupman Taruh bisa bikin pujian. Dan hari ini terjadi. Bahkan Pak Simanjuntak boleh jadi senior. Sekarang dia, kemarin kami melayani 2 minggu yang lalu waktu Natal di Rutan, dia senior. Dulu, waduh, tapi sekarang puji Tuhan semuanya. Amin. Apalagi di Facebook kalau sudah bilang haleluya, tidak bisa dilawan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tetap semangat. Amin. Gereja ini ada untuk penuaian jiwa, bukan untuk yang lain. Untuk penuaian jiwa. Di awal tahun 2025, kami berumah bersama dengan istri, kerinduan kami, doa kami satu. Tuhan, kami mau ambil bagian dalam penuaian jiwa di tahun 2025. Waktu itu awal tahun 2025, 1 Januari kami berdoa, Tuhan, kami ingin bergerak dalam penuaian jiwa-jiwa di tahun 2025. Itu kami doa. Dan puji Tuhan, Tuhan bawa langkah-langkah kita. Dan bukan hanya gereja kita, bukan hanya kita yang menuai, semua teman-teman kita yang lain semua bergerak dalam penuaian jiwa-jiwa. Amin. Kita bergerak bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bergabung yang dalam namanya Barigas Unity. Bergerak bersama, melangkah bersama, semakin banyak jiwa yang dimenangkan dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai 3. Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan 3 saya bacakan buat kita Bapak Ibu Saudara sekalian. 3, 2, 1. Untuk pemimpin B2 Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kaki di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan. Saudara Bapak Ibu baca terus, nanti sampai di rumah baca lagi. Maka saya percaya Bapak Ibu akan mendapatkan rema, bukan saja rema secara umum hari ini kita dapatkan, tapi rema secara pribadi. Alkitab mencatat, nantikanlah Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ada kata sangat. Ini penekanan bahwa seseorang seperti Daud, dia sangat menanti-nantikan Tuhan. Ini adalah tindakan iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Menantikan Tuhan bukan hanya sekedar diam dan pasif, bukan. Tetapi menantikan Tuhan, tinggal dalam iman, bergerak, melangkah bersama dengan firman, bersama dengan Tuhan. Itulah orang yang menantikan.
Alkitab mencatat orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah menjadi kecewa. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah menjadi kecewa. Bahkan orang yang menantikan Tuhan, kata Yesaya 40 ayat 31, bahwa dia seperti Raja Wali yang terbang. Dia mendapatkan kekuatan yang baru. Itulah orang yang menantikan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita sangat menanti-nantikan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan dalam gereja ini tidak bisa kita seperti makan cabai langsung kita rasakan. Kita gigit langsung kita rasakan pedasnya, seperti perumpamaan Bapak Gembala Sidang Senior. Tetapi pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan yang besar, pekerjaan rohani. Makanya harus kita pahami, harus kita mengikuti, berjalan, melangkah seperti yang Tuhan mau rancangkan, bukan seperti pikiran kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, nantikanlah Tuhan. Ya. Memang secara logika tidak mudah memenangkan jiwa, ya kan? Secara logika tidak mudah. Kita harus bangun gereja, kita harus siapkan segala sesuatu, butuh dana yang besar dan lain sebagainya. Itu tidak mudah secara logika manusia. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, bergerak dengan iman dan pengharapan, kita melangkah dengan iman, maka sesuatu yang mustahil bagi manusia mungkin bagi Allah. Apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah Allah kita. Itulah Allah yang kita percaya. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi. Bahkan pelayanan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menyaksikan pada saat pertama kali kami beribadah, Pak, nggak ada uang. Kami harus berpikir, aduh bagaimana caranya? Kita harus beli kursi, kita harus beli alat-alat, kita harus beli itu ini. Gak sampai berapa hari Bapak Ibu, ada banyak hamba-hamba jemaat Tuhan, Pak, saya beli kursi, saya siapkan mimbarnya, saya siapkan ini, saya tambahkan ini, Pak. Beli semua dan semuanya boleh tersedia. Amin. Semua Tuhan yang mengerjakan. Dan saya mau bilang bahwa pekerjaan Tuhan tidak pernah tanggung-tanggung. Dia yang memulainya, dia akan menyelesaikannya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Tuhan yang dahsyat. Dan saya ceritakan bagaimana kita dapat tanah kemarin. Waktu itu Pak Altman bilang sama saya, Pak, kita lihat tanah. Boleh? Kita lihat ayo. Kita mau tanya dulu berapa harganya. Lalu saya kasih tahu ke saya punya pimpinan di Jakarta, namanya Pak Baru. Saya WA beliau, Pak, dukung dalam doa. Kami mau lihat tanah. Kalau cocok harganya kita mau ambil. Saya bilang begitu pagi-pagi. Setelah 2 pagi, karena sejak pagi saya kalau hari kerja jam 8.15 sampai jam 9:04, kalau Bapak Ibu telepon saya pasti saya tolak. Kenapa? Karena setiap hari dari hari Senin sampai dengan Jumat hari kerja saya pasti jumlah dengan harta. Jadi dengan beliau itulah, dengan Pak Bali namanya, bos saya. Jadi dia bilang begini, Kennedy, saya mendukung apa yang kamu kerjakan. Berapa harganya? Jadi ini kita mau ambil yang ukuran 60 kali 40 kali 60 sekitar 60. Jadi saya bilang kita mau ambil separuh dulu. Ya udah berapa? Ya sekitar 30-an Pak. Ya udah, saya bukan hanya dukung dalam doa, saya juga dukung dalam dana. Puji Tuhan, saya bilang, terima kasih Pak, saya bilang. Kita saya masuk taman, saya berdoa menyembah Tuhan, terima kasih Tuhan. Enggak sampai 2 menit bunyilah handphone saya lonceng. Nah, saya pikir nggak mau saya lihat dulu, masa saya amin dulu. Lanjut aja dulu doa, gitu kan? Doa terima kasih Tuhan, setelah amin saya lihat, puji Tuhan, uang yang Tuhan memberi 30 juta sudah tersedia. Itulah yang jadi untuk kita. Nah, Bapak Ibu, beliau bilang tambah lagi besar. Bahkan kemarin saya diminta untuk membuatkan proposal, saya sudah buat.
Kita terus doakan supaya apa yang beliau janjikan itu digenapi. Bukan kita berharap kepada manusia, kita jangan salah. Kita berharapnya kepada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan suruh siapa aja yang tangannya ringan untuk membangunkan gereja itu silakan. Berarti Tuhan berurusan dengan dia. Dan suatu bagian kita juga harus ambil bagian dan juga hanya berharap kepada orang lain, tapi kita juga harus ada upaya kita untuk mengerjakannya. Amin. Jadi Tuhan bekerja, menantikan Tuhan. Dan banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan, mujizat demi mujizat Tuhan terjadi. Hingga kita boleh sampai diresmikan, sampai kita merayakan Natal, kita siap dana, kita undang orang, kita kasih makan dan lain sebagainya. Kami tidak punya kekuatan apa-apa secara manusia, tetapi kasih karunia Tuhan menolong membuka jalan apa yang tidak mungkin kita pikirkan, apa yang tidak masuk di logika kita, Tuhan buka jalan. Dan saya mau bilang kalau Tuhan sudah memulai, dia akan menyelesaikannya. Amin. Kenapa? Karena dalam gereja Tuhan ada hatinya, ada visinya. Saya teringat bahwa firman Tuhan berkata bahwa engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasai. Dan saya mau bilang gereja itu memiliki otoritas di bumi ini dan di surga, dan alam maut tidak menguasai. Artinya jemaat Tuhan, orang-orang yang di dalam gereja Tuhan, maka orang alam maut, kuasa maut tidak bisa menjamah kehidupannya, karena kita terjamin dalam genggaman Tuhan. Keselamatan itu sudah Dia berikan kepada kita itu nyata hari ini sampai selama-lamanya. Saya mau bilang bahwa gereja di mana kita ada adalah memiliki otoritas sekali lagi di bumi ini sampai dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu, kita jumpa di sini, jumpa juga dalam kerajaan surga. Amin. Itu pasti terjadi karena firman Tuhan yang menjamin itu. Firman Tuhan berkata, nantikanlah Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang sangat menanti-nantikan Tuhan, maka seruannya, maka doanya didengar oleh Tuhan. Orang yang suka datang menanti-nantikan pertolongan Tuhan, saya mau bilang hidupnya tidak pernah menjadi kecewa. Kita tahu banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, tapi ketahuilah Tuhan tidak pernah surut kasih-Nya terhadap hidup kita. Tidak pernah Dia, kamu nggak setia kamu, aku nggak lagi mengasihi kamu. Tidak. Sebelum kita menyadari sekalipun, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kadang-kadang kita saja yang menjauhkan diri daripada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah kurang. Tuhan tidak pernah merasa berkurang untuk mengasihi. Dia tetap mengasihi kita. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, menjenguk, artinya Tuhan itu memperhatikan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan dan menjawab pada saat orang itu minta tolong. Berarti bahwa anak-anak Tuhan, dia harus suka berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan. Nah, orang yang suka menanti-nantikan Tuhan, dia adalah orang yang suka untuk berdoa. Orang yang menantikan Tuhan, ciri-cirinya adalah suka untuk berdoa. Dan Alkitab mencatat bahwa orang yang berdoa dan berseru berteriak kepada Tuhan, Alkitab mencatat janji Tuhan, Dia akan segera menolong kita. Itulah orang yang menantikan Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat dalam ayat yang ketiga ini, ayat kedua, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang sangat mengharapkan Tuhan, orang yang merindukan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat orang itu dari lumpur rawa, dari dosa, dari kelemahannya, dari pergumulannya. Tuhan akan angkat orang itu. Dia tidak akan pernah membiarkan orang itu terpuruk di hatinya. Karena Dia datang ke dunia adalah untuk memulihkan. Untuk apa Dia mati dan bangkit, Bapak?
supaya hidup kita ini penuh dengan sukacita, damai dan sejahtera. Itu saja. Dia tidak pernah mengizinkan kita menjadi orang yang menderita, tidak. Dia tidak pernah mengizinkan kita menjadi orang yang miskin, tidak. Karena dia mati dan bangkit, darahnya sendiri, nyawanya sendiri dia korbankan, kata firman Tuhan. Bagaimana mungkin dia tidak mengorbankan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita? Bagaimana mungkin dia tidak mengorbankan hal yang baik dalam kehidupan kita? Apa hal yang baik? Sukacita, damai, sejahtera, keluarga rumah tangga diberkati, usaha pekerjaan diberkati. Itu adalah kerinduan Tuhan. Karena untuk itulah dia hadir. Amin. Kutuk sudah dipatahkan oleh kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Segala kutuk, sakit, penyakit, kelemahan tubuh sudah dipatahkan. Oleh sebab itu dia katakan, oleh bilur-bilurku kamu menjadi sembuh. Artinya di dalam dia ada kesembuhan, di dalam dia ada pertolongan. Apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena dia sudah memberikannya dengan cuma-cuma bagi kita melalui anak Tuhan kita Yesus Kristus. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Dia artinya bahwa pada saat kita berseru kepada Tuhan, saat kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita punya pijakan atau punya tempat kita berdiri yang kokoh. Siapakah dia? Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah batu karang yang teguh itu. Dialah batu karang yang kokoh itu, tempat kita berdiri. Meskipun gelombang, meskipun banyak keadaan dunia ini begitu bergejolak, tapi kita tetap berdiri. Kenapa? Karena kita tetap berdiri, karena kita ada di tempat batu karang yang teguh itu, batu yang kokoh itu. Siapakah dia? Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab kita kuat, percaya dan beriman teguh kepada dia. Karena apapun yang terjadi dalam dunia itu tidak akan mengganggu kita, karena kita tetap kuat dan teguh berdiri, karena kita ada di dalam Yesus. Amin. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Banyak kali dia berperang, tetapi dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia datang kepada Tuhan, dia mohon petunjuk Tuhan. Bahkan saudara, pada saat dia berperang melawan Goliat yang besar, melawan Goliat raksasa orang Filistin itu, seorang yang terampil dalam berperang, seorang yang tahu bagaimana membunuh musuh. Tetapi pada saat Daud datang hanya dengan membawa umbar, membawa 5 batu, maka Goliat pun dikalahkan. Kenapa? Bukan karena batunya yang hebat, tapi karena iman dan kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupan Daud. Itulah yang membuat dia mengalami kemenangan. Amin. Artinya sia-sia kekuatan kita. Kekuatan Daud berapa sih? Dia masih kemerah-merahan, tapi firman Tuhan. Tetapi dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena dia mengembalakan kambing domba di padang yang dipercayakan oleh orang tuanya Isa. Pada saat singa datang, dia hadapi singa. Dia robek mulutnya pada saat singa itu menangkap domba. Dia kalahkan, dia bunuh singa. Itu menjadi pengalaman dalam hidupnya, bahwa dia ada kuasa Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, kalau ada kuasa Tuhan, kalau kita tinggal dalam iman kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka ada kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Ada kuasa yang dahsyat dalam hidup kita. Pasti kita akan mengalami kemenangan. Karena tempat kita berdiri adalah di atas bukit batu, tempat yang kuat, tempat yang kokoh, tempat yang tidak tergoyahkan. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkah-langkahku. Bapak Ibu saudara sekalian, langkah-langkah kita ini ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan tahu rancangan di depan sana apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Makanya ada satu pujian kata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Artinya apa? Mungkin kita tidak mengerti, tetapi kita mau melangkah saja dalam apa yang Tuhan berikan kepada kita. Melangkah saja apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, maka kita percaya di depan kita ada berkat yang besar. Amin. Melangkah saja dengan iman. Mungkin orang berpikir seperti Pak Ringo tadi bilang, apa yang kamu di situ? Gak ada gedung gereja mereka, ya kan?
Dari manalah dapatnya? Tapi kita punya iman, kita percaya bahwa Tuhan Allah kita yang menyediakan semuanya. Amin. Namanya juga gereja Tuhan. Amin. Kalau gereja saya nggak akan mampu. Tapi kalau gereja Tuhan, kita katakan gereja Tuhan, pasti dia akan mengerjakan, dia akan menyelesaikan, dia akan memberikan terbaik untuk gerejanya. Amin. Kalau orang berkata, oh dari mana kemampuannya? Lah iya, dari mana kemampuan kita? Tapi kalau dia bertanya, dari mana kemampuan Tuhan? Tuhan punya kuasa. Amin. Dia sanggup Bapak Ibu mengadakan, dan yang tidak akan menjadi ada dan yang tidak mungkin menjadi ada. Karena Tuhan kita, Allah kita, dia adalah kaki yang menempatkan kita, kaki kita di atas bukit batu. Artinya pengharapan kita adalah pengharapan yang kuat. Dia adalah gunung batu kita, tempat pertolongan kita, perisai bagi kita, pertolongan bagi kita. Selanjutnya ayat ketiga, 40 ayat 3. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, maka akan diberikan nyanyian baru dalam hati. Nyanyian baru di sini bukan lagu baru, bukan. Nyanyian baru di sini adalah pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Lalu pada saat pengalaman kita alami dengan Tuhan itu, lalu keluarlah ucapan syukur kita dari hati kita kepada Tuhan. Itulah nyanyian baru yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kata-kata yang pernah kita ucapkan, Tuhan terima kasih. Tapi saat engkau berkata Tuhan terima kasih, hatimu sedang berkata Tuhan engkau baik dalam kehidupanku, dan kita sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan, maka itu menjadi nyanyian baru di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya kita sekedar mengikuti kata-kata lagi, tetapi setiap pujian kita naikkan dari hati kita itu meluap dari hati kita sebagai ekspresi kita bahwa betul bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan saya. Itulah nyanyian baru, itulah penyembahan yang sangat berkenan di hati Tuhan. Dari hati kita mengalir. Mungkin situasi kita tidak nyaman. Mungkin situasi di sekitar kita rasanya, aduh, tidak baik-baik saja. Tapi saat kita berlutut di bawah kaki Tuhan, dan kita mengambil keputusan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, maka ada kekuatan yang baru dalam hidup kita. Amin. Itulah nyanyian baru yang Daud lakukan. Berapa kali Daud dalam perjalanan hidupnya dia dikejar oleh musuh-musuh, bahkan dia dikejar oleh anaknya, mau dibunuh oleh anaknya sendiri. Tapi dalam kitab Mazmur tidak pernah berhenti kata pujian dan penyembahannya bagi Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah nyanyian baru itu terus lahir dari kehidupan kita. Apakah kita di rumah, apakah kita di kantor, apakah kita dalam pekerjaan kita, apakah kita sedang doa pagi, biarlah nyanyian dari hati kita mengalir seperti nyanyian baru. Kita mengucap syukur atas kemurahan dan kebaikan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya rindu bahwa gereja di mana kita melayani, kita membangun sebuah kehidupan mesbah bagi Tuhan. Mesbah dalam rumah tangga kita, mesbah doa pribadi, mesbah rumah tangga. Lalu kita di dalam gereja Tuhan kita membangun penyembahan bagi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, pada saat kita membangun pribadi, kita membangun mesbah bagi Tuhan, kita terhubung dengan Dia. Lalu rumah tangga kita bangun terhubung dengan Tuhan. Bahkan dalam korporat bersama gereja Tuhan seperti ini, kita membangun penyembahan bagi Tuhan. Maka saya percaya, pada saat kita menaikkan penyembahan bagi Tuhan, ada kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Amin. Tahukah saudara, pada saat kemarin saya sampaikan di doa puasa kita bahwa pada saat Paulus dan Silas di dalam penjara, mereka dibawa ke tempat penjara yang paling tengah, tempat yang gelap. Lalu pada tengah malam mereka berseru dan menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Mereka menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka mungkin tangan dan kaki mereka sedang terpasang, sedang dirantai,
tetapi mulut mereka tidak terbasuh. Mereka menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Apa yang terjadi? Gempa bumi terjadi. Oh, mungkin gempa bumi itu kebetulan, tetapi belum ada gempa bumi yang sampai membuka kunci borgol tanahnya. Artinya bahwa gempa bumi itu adalah pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan yang dicurahkan pada saat pujian penyembahan dinaikkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangun ini. Kita bangun pujian penyembahan bagi Tuhan yang sungguh-sungguh. Kita percaya saat kita menyembah Tuhan secara pribadi kita di rumah, maka yang terjadi adalah belenggu-belenggu dalam hidup kita itu terlepas. Mungkin dalam kehidupan kita ada belenggu ketakutan, ada belenggu kekhawatiran, tapi saat kita berlutut menyembah Tuhan, maka terjadi kemerdekaan, terjadi kekuatan yang baru, terjadi kelepasan yang begitu dahsyat. Kenapa? Karena kita menaikkan penyembahan itu kepada Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Silas, Paulus dan Silas, ini adalah ada pesan profetik, ada pesan rohani buat kita. Pada saat kita menyembah Tuhan, maka terjadi kemerdekaan. Pada saat kita menyembah Tuhan, terjadi kelepasan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita secara pribadi. Jadi saya mau bilang bahwa setiap kita yang hidup dalam penyembahan, maka akan kelihatan bagaimana kehidupan rohaninya pasti meningkat. Amin. Pasti. Dia tidak takut lagi, dia tidak khawatir lagi. Pokoknya melangkah saja, terus bergerak saja, melangkah saja. Itulah orang yang hidup dalam penyembahan. Ada kekuatan Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita mungkin ada karunia untuk berbahasa roh, bangun saja, berbahasa roh saja di rumah kita, keluarga kita, bangun saja terus. Kita bisa menyembah memuji Tuhan, bangun saja pujian penyembahan memuji Tuhan. Maka kalau kita menyembah Tuhan, kuasa Tuhan itu terjadi. Kuasanya terjadi saat Paulus dan Silas menyembah Tuhan. Gempa bumi terjadi, rock semuanya, dan kelepasan pun terjadi. Belenggu-belenggu yang mengikat kita, belenggu-belenggu yang mengikat kaki kita, belenggu-belenggu yang mengikat tangan kita, akan terjadi kelepasan dan pembebasan saat kita datang dan menyembah Tuhan. Amin. Bersukatlah untuk menyembah Tuhan di rumah kita, di rumah tangga kita, di keluarga kita. Jadi kami lakukan di keluarga Bapak Ibu Saudara. Banyak pergumulan, bagaimana gereja, bagaimana pelayanan dan lain sebagainya. Yang kita lakukan adalah datang duduk di bawah kaki Tuhan, naikkan saja penyembahan kaki Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan yang baru, dia memberikan kekuatan, dia memberikan nasihat-nasihat yang baru, dia berikan satu pengharapan, bahkan dia sampaikan isi hati dan firman-Nya, itu yang menyembuhkan dan menguat kita. Jadi gereja Tuhan di Lubagas Lumbung Tuayan, bangun mesbah pribadi dengan Tuhan. Amin. Mungkin gereja banyak ada program-program dan lain sebagainya, tapi kita bangun saja ini. Saat kita membangun pujian dan penyembahan bagi Tuhan, Alkitab mencatat ini bahwa banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata pada saat di mana nama Tuhan ditinggikan, di mana nama Tuhan dimuliakan, maka di situ akan menarik begitu banyak orang. Jadi yang kita lakukan adalah tinggikan Yesus, tinggikan Tuhan, baik dalam kehidupan pribadi kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, bahkan dalam gereja Tuhan. Kita tinggikan jasa Tuhan, agungkan saja Dia, muliakan saja Dia, berikan penghormatan, pujian, penyembahan yang tulus baginya. Janji Tuhan, Dia akan, orang-orang akan datang kepada hadirat Tuhan di mana berada. Firman Tuhan, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Pada saat ada nyanyian baru, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh koneksi dengan Tuhan, terjadi satu hubungan yang begitu erat dekat dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah kuasa Tuhan. Dan Alkitab menyatakan banyak orang akan melihatnya. Ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya hidup gereja Bethel Baringkas Lumbung Tuayan, ujian penyembahan dan kehidupan pribadi kita menjadi kesaksian, dilihat oleh banyak orang, menjadi kesaksian, dan orang-orang menjadi takut bukan lari, bukan takut lalu datang dan percaya kepada Yesus. Amin.
Jadi mulai kehidupan kita, melalui kehidupan kita yang menyembah kepada Tuhan, yang memiliki sebuah kehidupan yang memiliki nyanyian baru kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah orang-orang melihat kemuliaan Allah dari kehidupan kita dan orang datang kepada Tuhan. Itulah yang kita kerjakan saat kita menyembah Tuhan. Ya, itu dalam kumpulan yang besar suatu saat nanti, maka akan ada banyak orang di pojok sana yang berkata, Yesus, I love you. Saat kita menaikkan penyembahan kita dari depan, dari mimbar ini, maka ada orang-orang di jemaat Tuhan sana yang dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, hidupnya diubah oleh Tuhan. Maka dia terbelenggu dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Itu adalah kuasa dari sebuah pujian penyembahan yang baru bagi Tuhan. Amin. Jadi itulah orang-orang yang sangat menanti-nantikan Tuhan, maka hidupnya akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Sukalah untuk menanti-nantikan Tuhan. Amin. Jangan bergerak melangkah sendiri dengan kemampuan sendiri, tapi biarlah kita melangkah dalam tuntunan Tuhan. Karena orang yang melangkah dalam tuntunan Tuhan tidak akan pernah menjadi kecewa. Orang yang melangkah dalam rencana Tuhan, dalam maksud Tuhan, dalam jalannya Tuhan, dia akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendekati aku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan dan lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan dan mulia bagi Tuhan kita. Mari kita menjadi pribadi yang suka untuk menanti-nantikan Tuhan. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah menjadi kecewa. Amin. Mari main musik yang bantu. Untuk ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seorang raja Daud pada saat dia menerima pengurapan sebagai raja, tadinya dia tidak diperhitungkan oleh orang tuanya sendiri. Pada saat dia menerima pengurapan yang dilakukan oleh seorang nabi yang bernama Nabi Samuel, setelah dia menerima pengurapan, dia tidak langsung duduk berdiri menjadi seorang raja. Pada hari yang sama dia tetap kembali untuk mengembalakan kambing domba. Tapi lihat pada saat dia tetap melakukan tugas pelayanan pekerjaan yang ditugaskan kepada dia, sampai waktunya Tuhan membawa dia untuk masuk ke istana di mana dia boleh memerintah. Itulah waktu-waktu Tuhan yang terjadi. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana atas setiap pribadi kita. Firman Tuhan berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu janji Tuhan kepada kita. Dia merancangkan hal yang baik dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam hidup kita. Yang penting kita tetap setia dan nantikan Tuhan sampai kita melihat bagaimana kuasa dan kemuliaan-Nya dinyatakan atas setiap kehidupan kita, atas setiap pribadi kita, atas setiap rumah tangga kita, atas setiap pekerjaan kita, atas gereja Tuhan di tempat ini. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu bergerak. Aku bersemangat percaya bahwasanya ku dibebaskan.
datang kepada dia, nantikanlah pertolonganmu. Dia tidak pernah menolak orang yang datang kepada dia. Mungkin engkau berkata, Tuhan, aku tidak layak. Mungkin engkau berkata, Tuhan, aku jatuh. Tapi ketahuilah hari ini, dia rela mati di kayu salib itu, mau menembus saudara dan saya. Dia sudah menjauhkan segala dosa dan pelanggaran kita. Dia hanya rindu sebuah pengakuan dari hati kita dan berkata, Tuhan, aku yang kalau berdosa, aku sudah jatuh di hadapan-Mu. Masa engkau datang kepada dia dengan kerendahan hatimu, maka tangannya yang berlubang paku yang penuh kasih itu akan datang kepada dia dan berkata, kemarilah kepadaku. Dan firman-Nya berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbuat berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Dia datang dengan kasih-Nya. Dia datang dengan kasih-Nya. Dia memeluk engkau hari ini. Dia tidak pernah datang menghakimi engkau. Dia tidak datang untuk menghukum kita, tapi dia datang dengan kasih-Nya. Dia mau datang membalut lukamu. Dia mau datang mengasihi engkau. Dia mau datang memulihkan hatimu. Dia mau datang memberikan kamu kekuatan yang baru. Dia mau datang memberikan semangat yang baru bagimu. Karena untuk itulah dia datang ke dunia. Darahnya sendiri, nyawanya sendiri dia korbankan untuk menebus kita dari dosa. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang baik bagi kita, yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Mari terpandang kepada dia, nantikan hari ini. Oh haleluya. Dia berkata bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan datang dan menjawab setiap seruan dan doa. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mengangkat hidupmu dan roboh kebinasaan dari kejatuhanmu, dari keterpurukanmu. Dia akan memberikan tempat bagi kakimu untuk berjejak, yaitu keteguhan bukit batu itu. Artinya iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus itu adalah kekuatan yang besar. Bahkan dia memberikan pujian yang baru, nyanyian baru dari mulutku untuk menyembah dia. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari naikkan pujianmu bagi dia. Oh haleluya, haleluya. Mari naikkan pujianmu bagi dia. Oh
sekarang dunia hormat serta syukur kekal selamanya bagi terpujilah Engkau Allah kami kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur dan kami percaya semua kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, puji syukur atas firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita dan kami persilahkan untuk diperkenalkan. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih atas anugerah kasih dan pertolongan Bapa yang Kau berikan kepada kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan bukan karena kekuatan kami. Semuanya Tuhan pertolongan Bapa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami sudah beria, bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkati Tuhan yang terlibat dalam ibadah ini ya Bapa. Baik singer, pemain musik, terlebih Tuhan hamba-Mu ya Bapa. Berkati ya Tuhan, berikan Tuhan lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami itu berasal dari Engkau atas kebaikan-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan akan kami persembahkan sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami, pakailah Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi Tuhan. Bukakan hati kami Tuhan untuk memberi sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Berikan pujian kita. Ada satu sobat yang setia.
Salam Bapak Ibu. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagus, luar biasa. Puji Tuhan. Pembacaan warta yaitu pada tanggal minggu kemarin, kolekte ibadah raya kantong 1 dan kantong 2 berjumlah 190.000. Kolekte ibadah peneguhan pernikahan di tempat Bapak Martin sebesar 152.000. Kolekte ibadah ulang tahun perkawinan di tempat Bapak Rubianto sebesar 580.000. Admin untuk pembuatan akta penyerahan anak atas nama Serapina Aurelin masuk kas gereja 50.000. Kolekte ibadah doa puasa di rumah Bapak Gembala sebesar 45.000. Terus pengeluaran kas kita untuk biaya pembayaran listrik 2 nota di tanggal 28 Desember sama 21 November berjumlah 306.000. Perpuluhan tanggal 4 Januari 2005 dari keluarga Bapak Filipus. Terima kasih Pak keduanya, kakek Bening. Terus yang kedua dari keluarga Bapak Radismi. Adakah Bapak Radismi? Belum datang. Ya, terus jadwal kegiatan kita seperti biasa. Hari Selasa menara doa jam 2 siang. Hari Rabu doa puasa jam 18 sampai dengan selesai. Hari Kamis kunjungan dan penginjilan. Hari Jumat persekutuan doa jam 16 sampai dengan selesai. Hari Sabtu latihan untuk ibadah minggu. Terus pokok-pokok doa kita, doakan Palangkaraya Kalimantan Tengah supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa. Doakan gereja Barigas Lubung Tuayan, gembala, pengerja dan seluruh jemaat. Doakan untuk tanah dan gedung gereja tempat kita beribadah. Saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Demikian bertanya, kami persilakan kepada persekutuan di tempat Mama Uli, Ibu Grace tanggal 14. di tanggal 14 Januari, soalnya nggak ke bawah. Terima kasih. Hari Rabu. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah mendengarkan tadi warta kematian kita, dan juga kita ada kemarin ada kakak Ibu Beni telepon. Jadi dia bilang kapan doa, jadi dia suka tuh berdoa cepat. Ibu Beni, kapan doanya? Hari Jumat sore rasanya. Saya bilang kita tetapkan aja memang hari Selasa. Saya bilang Selasa itu kan doa, menara doa kita. Jadi datang saja sebenarnya hari Selasa, Bapak Nodi, karena mereka sudah nantikan itu doa. Mereka suka itu. Ada orang-orang di sekitar itu yang bersama-sama kita berdoa. Dan juga tanggal berapa tadi? 14 ya? 14 hari Rabu kita mengadakan persekutuan di rumah keluarga Mama Uli ya. Uli masih di sini? Masih. Ya, pulang dulu. Oh ya, puasanya kita oper hari Kamisnya. Nah, jadi hari Selasa kita menara doa, hari Rabu kita persekutuan di sekaligus kita bersyukur. Setelah itu hari Kamis kita doa puasa, dan hari Jumat kita melakukan kunjungan nanti ada di grup disampaikan siapa kita kunjungan, dan hari Sabtu latihan dan lain sebagainya, banyak yang kita bisa persiapkan hari Sabtu. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk Pak Rino silahkan kita atur waktu Pak, kita ngobrol, kita berbicara, kita berdoa bersama, dan juga ada firman Tuhan nanti, dan juga Pak Buntak nanti ada pertemuan juga dengan beliau.
Dan Bapak Ibu yang membutuhkan doa khusus silakan ya datang kepada kami supaya di tahun 2026 ini nanti rencana itu satu hari kita adakan pertemuan untuk pembekalan, lalu semua pekerja ini kita doakan. Kita kan udah bagi tugas-tugas kita masing-masing, dan nanti Pak Dino kan sudah masuk, nanti kita atur tempatnya, dan biarlah kita bekerja sama bersama untuk menuai jiwa di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Amin. Jadi kita bersatu, kita lakukan apa yang jadi Pak Tuhan percayakan bagi kita kerjakan. Kuasa Tuhan menyertai kita. Jadi kalau kekuatan kita, kemampuan kita mustahil, tapi kita bersama-sama dengan Allah, kita mencatat akan melakukan perbuatan yang berkasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran. Memuji penyembahan Kau hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan kami bahwa kami terus bergerak melangkah dalam rencana Tuhan. Kami percaya Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau perlengkapi kami dengan hikmat-Mu yang pengurapan yang baru. Tidak ada satupun daripada kami jemaat Tuhan yang berdiam diri berpangku tangan. Semua kami bergerak, semua kami melangkah, semua kami bersaksi, semua kami menceritakan tentang Yesus kepada begitu banyak dan sangat banyak orang, sehingga banyak orang yang percaya datang kepada Engkau. Dituai bagi kemuliaan Tuhan datang di tempat ini bersama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan yang sedang dikerjakan. Kami percaya berkat Tuhan menyertainya dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Tuhan yang berdagang, yang berjualan sembako, yang jual air, semua yang jual mobil dalam nama Tuhan Yesus, jual jasa semua, apapun yang sedang kami kerjakan dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa tingkap-tingkap dari surga, berkat dari surga dicurahkan atas rumah tangga kami, atas keluarga kami, atas pribadi kami, terlebih bagi gereja Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan pekerjaan yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Segala usaha pekerjaan semua diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Anak-anak kami semua diberkati, bagi studi masa depan dan pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak kami izinkan segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba mencuri, yang mencoba mengganggu kehidupan ekonomi kami dalam nama Tuhan Yesus. Segala belalang pelahap atau apapun namanya yang mencoba mengganggu usaha pekerjaan kami dalam nama Tuhan Yesus, yang buat bangkrut, yang buat miskin, segala kuasa itu kami tolak, maka hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus. Kami percaya hidup kami diberkati Tuhan, diberikan kekuatan, kesesakan, kesegaran yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hati kami meluap dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Pulang dari tempat ini, hati kami penuh dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkorban memberikan kerekaan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami kita selamanya. Kami juga berdoa, berkatilah tempat ini, berkatilah Pak Kandidat Tarung yang sudah berikan tempat bagi kami untuk beribadah. Tuhan berkatilah beliau, anak istrinya, usaha pekerjaannya, diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kasih Tuhan mengalir dalam hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ini adalah gereja-Mu. Kami percaya Kau menyediakan
tanah, Engkau menyediakan gedung gereja tempat kami beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau bawa gereja-Mu terus melangkah untuk menuai jiwa di kota Palangkaraya Kalimantan Tengah ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia yang damai sejahtera. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir melimpah atas hidup kita. Diberkatilah kita di ladang, diberkatilah kita di kota. Diberkatilah segala usaha pekerjaan dan pelayanan kita. Diberkatilah anak-anak kita, studi anak-anak kita, lumbung-lumbung kita diberkati. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami ucap syukur, dan kami percaya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.